ilmu dan pemahaman. Jadi beda derajat, beda kedudukan antara ilmu dan pemahaman. Nah, kemudian ditanya kepada beliau, faqila amman hadza. Ditanyakan kepada beliau, yaitu kepada Imam Sufyan tadi, amman hadza, dari mana atau dari siapa ini berasal. Artinya nasihat-nasihat yang beliau sampaikan tadi itu diambil dari mana? Ada berapa nasihat tadi, Pak? Ada berapa, Bu? Ada berapa? 2. Pesan pertama, beliau menjelaskan manusia tidak diberi sesuatu di dunia yang lebih utama daripada itu menyimpulkan apa? Bahwa derajat kenabian itu derajat yang paling utama. Itu. Makanya Nabi disuruh jadi pemimpin, ditawari menjadi pemimpin, tidak mau. Karena derajat pemimpin itu dibawa kenabian. Makanya ketika Nabi sudah berdakwah, mendakwai, disebarkan dakwah itu, disampaikan dakwah itu, ya, sampai kepada pelosok-pelosok, sampai pada kerajaan-kerajaan, dikasih risalah, ditawari risalah, diedarkan itu surat dari Nabi itu. Masing-masing raja dikasih surat, mau nggak menerima 2 kalimat syahadat. Apabila mereka mau, mereka otomatis harus menjadi pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu secara otomatis akhirnya. Ya, secara otomatis. Nah, jadi kedudukan kekuasaan kerajaan, kepemimpinan itu di bawah apa tadi? Kenabian. Jadi derajat kenabian itu derajat yang paling tinggi. Itu wasiat yang pertama. Wasiat yang kedua apa? Ya, sesudah kenabian tidak ada yang lebih utama dibandingkan dengan ilmu dan pemahaman. Tidak ada derajat yang lebih tinggi setelah itu, setelah kenabian dibandingkan ilmu dan pemahaman. Maka 2 nasihat ini disampaikan, ditanyakan, dari mana Anda dapatkan nasihat-nasihat ini? Beliau menjawab, anil fuqaha'i kullihim. Aku mendapat nasihat ini, aku mendapatkan mutiara ilmu ini itu dari fuqaha. Siapa fuqaha itu, Pak? Orang-orang ahli fakih, orang-orang yang fakih di dalam agama, al-ulama. Itu. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, mari kita pelajari 2 wasiat dari Imam Sufyan ini. Wasiat yang pertama menjelaskan bahwa derajat paling tinggi yang Allah berikan kepada manusia itu adalah kenabian. Ya, derajat paling tinggi, keutamaan, pemberian Allah yang paling utama itu adalah berupa kenabian. Jamaah sekalian, disebutkan oleh para ulama, manusia yang paling baik, manusia terpilih itu adalah al-anbiya. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik jiwa manusia, sebaik-baik batin manusia, atau manusia yang terbaik dalam pandangan Allah itu adalah al-anbiya.
Ya, itu manusia terbaik karena para nabi itu adalah manusia pilihan. Ya, manusia pilihan, manusia yang dipilih oleh Allah itu hatinya untuk diangkat menjadi nabi itu. Nah, setelah nabi yang terbaik, nabi yang paling utama adalah ulul azmi. Ya, jadi kalau kita urutkan sayyidul insan, pemimpin dari para manusia, pemuka dari manusia, itu adalah para nabi. Pemuka para nabi. Kemudian sayyidul anbiya, sayyidul mursalin, itu adalah ulul azmi. Para nabi yang diberi keteguhan oleh Allah hatinya. Di situ disebutkan ada 5 rasul yang telah diberikan oleh Allah derajat ulul azmi. Siapa 5 rasul tersebut? Yang pertama Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam. Yang kedua Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Yang ketiga Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Yang keempat Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Yang kelima Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah para ulul azmi. Jadi pemuka para manusia adalah para nabi, pemuka para nabi adalah ulul. Nah, yang kemudian sayyidul anbiya wa ulul azmi wa afdalu min ulul azmi min ulil azmi. Seutama-utama ulul azmi itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Para ulul azmi dari 5 nabi terpilih ini yang paling utama, yang paling mulia itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hal ini dijelaskan oleh sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa kata sahabat Abdullah ibnu Mas'ud? Beliau mengatakan, Innallaha nazara fi qulubil ibad. Sesungguhnya Allah melihat hati-hati semua hamba. Allah subhanahu wa ta'ala melihat hati-hati semua hamba. Jadi hati manusia itu dilihat semuanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diperhatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu wajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairul qulub. Ya, setelah Allah melihat hati-hati semua manusia, Allah menemukan, Allah mendapatkan hatinya Nabi Muhammad itu adalah hati sebaik-baik hati manusia. Ya, setelah Allah melihat hati-hati manusia, setelah itu apa? Allah mendapatkan hati terbaik, yaitu qulub an-nabi sallallahu alaihi wasallam khairul qulub. Ditemukan hatinya Nabi Muhammad itu merupakan hati yang terbaik. Masya Allah. Nah, setelah ditemukan hati Nabi Muhammad itu hati yang terbaik, apa kata sahabat Abdullah ibn Mas'ud? Ikhtaro li nafsih. Maka Allah memilih beliau untuk diri Allah Ta'ala. Artinya
Allah memilih Nabi Muhammad untuk membawa risalah yang terakhir, untuk menjadi penyempurna semua risalah, tamamur risalah. Dipilih manusia terbaik, nabi terbaik, ulul azmi terbaik. Siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu manusia terbaik karena dia dipilih oleh Allah, karena Allah tahu hati siapa yang paling baik. Nah, oleh karena itulah Allah kemudian menjadikan beliau itu sebagai teladan terbaik. Saya ulangi. Oleh karena itu Allah menjadikan apa? Beliau sebagai apa? Teladan terbaik. Contoh terbaik dari manusia terbaik, Rasul terbaik, ulul azmi terbaik, manusia yang dipilih oleh Allah. Kalau Allah yang milih, gimana? Kalau Allah yang milih, itu pasti yang terbaik dan tidak akan keliru kebaikannya. Kalau manusia yang milih, kalau kita itu milih gimana? Kita milih itu sesuai dengan yang disenangi, bukan yang baik. Betul apa enggak? Dalam? Nah, itu penilaian hawa nafsu namanya. Kalau manusia milih itu milih yang disenangi, yang enggak disenangi gimana, Pak? Ayo, ada enggak kita milih yang enggak disenangi? Ada enggak? Milih yang enggak disenangi, ada enggak? Enggak ada. Yang dipilih pasti yang disenangi, padahal yang disenangi pasti baik. Insya Allah. Itu cara pandang kita dalam memilih sesuatu. Tapi kalau Allah yang milih, tidak mungkin keliru. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan manusia terpilih. Makanya orang-orang Yahudi marah. Orang Yahudi cemburu. Orang Yahudi hasad. Kenapa kok Muhammad yang diangkat menjadi Sayyidul Mursalin? Kenapa kok Muhammad menjadi penutup para nabi, penentu risalah? Orang Yahudi nggak terima. Sementara apabila Allah menghendaki sebuah karunia, itu tergantung Allah. Terserah Allah, kenabian ini mau diserahkan kepada siapa? Kenabian terakhir, penutup risalah, penentu risalah, penutup semua nabi dan setelahnya nggak ada nabi lagi. Itu tentu tidak sembarangan Allah Subhanahu wa taala memilih. Maka dengan pilihan Allah bahwa nabi itu terbaik, maka beliau dinobatkan oleh Allah, diposisikan oleh Allah sebagai teladan terbaik. Kita simak surat 3 ayat 21. Surat 33 ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir
liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ya, ada terjemah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada buat kalian pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah, teladan terbaik. Masya Allah, sungguh telah ada buat kalian pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan terbaik bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, yang mengharapkan, bagi orang-orang yang mengharap pahala dari Allah dan beriman dengan hari akhir, dan mereka banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, bapak, di surat Al-Ahzab pada ayat 21 ini ada dua kaidah terbesar. Ada dua kaidah yang sangat besar dari ayat ini. Ada dua pelajaran yang sangat menakjubkan. Yang pertama, amalan apa saja yang diamalkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, amalan apa saja yang diamalkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan amalan terbaik. Saya ulangi, amalan apa saja yang diamalkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan amalan terbaik. Sehingga apabila seseorang mengamalkan, ya, apabila seseorang mengamalkan apa-apa yang telah diamalkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila seseorang mengamalkan apa-apa yang telah diamalkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti dia telah mengamalkan, ya, berarti dia telah mengamalkan amalan terbaik. Saya ulangi lagi, disimak, dikoreksi. Amalan apa saja yang diamalkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan amalan terbaik. Maka seseorang yang
mengamalkan. Seseorang yang mengamalkan apa-apa yang diamalkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti dia telah mengamalkan apa? Amalan terbaik. Bun, ini kaidah pertama, pelajaran yang sangat berharga. Bun, ya, saged dipahami poin pertama ini. Jadi yang diamalkan oleh Nabi, apakah itu sholat, apakah itu puasa, apa itu cara berpakaian, apa itu berupa penampilan. Perhatikan, apa itu berupa penampilan, maka semua yang telah diamalkan oleh Rasulullah itu merupakan amalan terbaik. Kenapa kok bisa demikian? Kenapa kok bisa demikian? Karena apa yang diamalkan Nabi itu wahyu dari Allah. Yang menunjukkan amalan itu supaya diamalkan siapa? Hah? Yang ngajari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mengajari Rasul, yang menunjukkan Rasul, hai Muhammad amalkan ini, Muhammad jangan amalkan itu. Yang bimbing begitu siapa? Dalam Allah yang bimbing itu. Masya Allah. Oleh karena itu ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah 53. Kita lihat. Ya, kita lihat di dalam surat 53 ayat 3 dan ayat 4. Surat 53 ayat 3 dan ayat 4. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Inggih. Dan tidaklah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut keinginannya. Tidak lain, Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Masya Allah. Jadi Nabi ketika membicarakan, menyampaikan, mengajarkan ilmu, ya, yang diajarkan oleh Nabi, yang disampaikan oleh Nabi itu bukan dari hawa nafsunya. Ayo kita simak, perhatikan ini. Diperhatikan dengan baik. Jadi yang diucapkan oleh Nabi, yang diperintahkan oleh Nabi itu bukan dari dorongan hawa nafsu. Itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah-perintahnya. Jadi nggak mungkin Nabi ngarang-ngarang sendiri, kan Nabi nggak punya pengetahuan agama kecuali bimbingan dari Allah. Harus bagaimana Nabi itu bergerak, harus bagaimana Nabi menyalurkan keinginannya. Pertanyaannya, pernah nggak Nabi itu punya keinginan yang nggak baik? Pertanyaannya, pernah nggak Nabi itu punya keinginan yang kurang baik? Pernah napa mboten? Pernah apa tidak? Secara kemanusiaan, manusiawinya, itu pernah Nabi punya keinginan yang kurang baik. Namun
Sebelum keinginan itu terwujud, Allah turunkan apa? Wahyu sebagai bentuk apa? Kemaksuman beliau. Saya ulangi lagi. Secara kemanusiaan beliau sebagai manusia biasa, dari sisi kemanusiaan, Nabi pernah memiliki apa? Keinginan-keinginan yang kurang baik. Namun sebelum keinginan itu terwujud, Allah turunkan wahyu sebagai apa? Sebagai apa? Kemaksuman. Apa kemaksuman itu, Pak? Penjagaan dari Allah. Jadi Nabi nggak sempat melakukan salah. Dijaga oleh Allah. Dengan apa? Turunnya wahyu. Contoh. Ibu, bapak masih ingat turunnya surat Abasah. Tentang apa itu? Ayat itu berkaitan dengan apa? Abasa wa tawalla ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Asbabun nuzul ayat ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan masalah apa ini? Dalam ceritanya Nabi itu kedatangan tamu-tamu dari orang-orang kafir, pembesar orang kafir. Tiba-tiba Abdullah bin Umi Maktum, sahabat yang buta, yang miskin, datang ke situ. Nabi kurang seneng gitu loh. Akhirnya wajahnya Nabi mengkerut, yang menunjukkan kurang senang dengan apa? Kedatangan Abdullah bin Umi Maktum. Kenapa Nabi kok kurang senang? Sebab tamu-tamunya ini orang-orang besar, gitu loh. Coba Nabi merengut, turun ayat. Nek sampean kali kula sing merengut, turun adab. Itu kemaksuman Nabi, dijaga oleh Allah. Salah sedikit turun ayat, keliru sedikit turun ayat. Itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kaidah yang kita pakai, Pak. Ayat ini kita hubungkan dengan surat apa tadi? Yang pertama surat Al-Ahzab. Masih mengambil pelajaran yang pertama. Pelajaran pertama dari surat Al-Ahzab tadi apa? Amalan apa saja yang diamalkan oleh Rasulullah SAW merupakan amalan. Karena Nabi kan gak mungkin mengamalkan sesuatu ngawur, itu kan gak mungkin. Jelas nggih? Jelas Ibu? Jadi apa yang diamalkan oleh Nabi itu amalan-amalan pilihan. Yang milih kan siapa? Allah. Gak main-main itu, Pak. Pilihan amalan dari Rasulullah. Sehingga apabila seseorang mengamalkan apa yang diamalkan oleh Nabi, berarti apa maknanya tadi? Apabila seseorang mengamalkan apa yang diamalkan oleh Nabi, berarti dia mengamalkan amalan terbaik. Nah, sekarang persoalan pada poin pertama ini, kita terima enggak hal seperti ini? Kita akui enggak itu? Amalan Nabi itu amalan terbaik, atau amalan Nabi itu masih perlu dikoreksi lagi? Nah, diterima berarti kula mbak sampean, kalau kita ingin memiliki amalan terbaik, apa konsekuensinya? Kalau kita ingin amalan kita sebagai amalan terbaik, berarti
menirukan amalan yang telah diamalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, apakah sudah kita tiru amalan Rasulullah itu? Apakah kita sudah ikuti amalan Rasul dengan baik? Karena kita meyakini ayat ini Allah yang mengatakan. Makanya Nabi dijadikan teladan terbaik. Supaya apa? Supaya kita ikuti. Gitu. Supaya kita mengikuti teladan terbaik. Amalan terbaik. Termasuk apa Pak? Kaifiyah. Kaifiyah itu cara beribadah. Apa yang diajarkan Nabi min kaifiyatil ibadah, dari cara-cara ibadah, maka itu merupakan cara apa? Terbaik. Pertanyaannya, apa di hati kita bisa menerima hal ini? Bahwa cara yang diajarkan Nabi itu cara yang terbaik, sehingga kalau kita mau beribadah nggak butuh cara yang lain, melainkan cara yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Atau panjenengan ada ganjelan, enggak, masih ada cara yang lebih baik daripada cara Rasul. Apa Anda punya keyakinan semacam ini? Kalau memang ada, ada Ustaz, guru saya caranya lebih baik daripada Rasulullah SAW. Apa ada keyakinan seperti itu? Kalau ada, bagaimana pendapat Anda dengan surat Al-Ahzab ini? Kenapa kok Allah mengatakan Nabi terbaik, padahal kita memandang ada yang lebih baik dari Nabi? Subhanallah. Sampun jelas? Jelas Ibu? Nah, jadi kalau mengikuti Nabi nggak usah ragu-ragu sudah, karena kita yakin jenis ibadah yang dicontohkan Nabi, jenis ibadah yang terbaik, cara ibadah yang diajarkan Nabi merupakan cara yang terbaik. Kenapa demikian? Karena Allah yang membimbing langsung. Berdasarkan firman Allah dalam surat apa tadi? An-Najm ayat berapa? Nah, An-Najm ayat 3 dan ayat tidaklah yang diucapkan Nabi itu dari hawa nafsunya, termasuk perbuatan, termasuk tingkah laku. Termasuk tingkah laku, bagaimana kita berbuat, bagaimana kita bertindak, bagaimana kita berpenampilan. Saya yakin seyakin-yakinnya berdasarkan surat Al-Ahzab, Nabi itu diangkat, dipilih oleh Allah sebagai contoh terbaik, lalu kita disuruh mengikutinya. Maka perhatikan dengan baik. Orang yang mengaku cinta kepada Allah, barang siapa yang mengaku cinta kepada Allah namun tidak mengikuti langkah Rasulullah, maka dia dusta di dalam pengakuannya. Surat Al-Imran ayat 30. Surat Al-Imran ayat 31. Sudah ketemu? Surah Al-Imran surat berapa? 3 ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintai dan
mengampuni dosa-dosamu. Masya Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, jelas sekali. Katakan Muhammad kepada siapapun dari umatmu ini, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, apa syaratnya? Apa syaratnya? Wajib mengikuti Rasul. Mengikuti dalam hal apa? Di dalam cara beragama. Itu Masya Allah. Allah yang nyuruh, Pak. Allah yang membuat persyaratan ini. Jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka wajib mengikutiku. Ikutilah aku. Ikutilah aku. Nah, kalau kamu sudah mengikutiku, kata Nabi apa? Yuhibbukumullah. Allah akan mencintaimu, loh kan? Ketemu di sini. Pertanyaannya, apakah kita sudah mengikuti Nabi dengan benar? Ayo masing-masing dievaluasi ya. Tingkah laku kita, perbuatan kita, karakter kita, cara berpikir kita, apa sudah sesuai dengan petunjuk yang diajarkan oleh Nabi SAW? Nah, lah kalau tidak, lah terus jenengan lebih condong mengikuti siapa kalau begitu? Kalau condong daripada mengikuti sunnah berarti ada sesuatu yang lebih baik dari Rasul. Yang mengatakan lebih baik itu siapa yang jamin? Kalau Nabi yang jamin siapa? Allah. Lah kalau selain Nabi yang jamin siapa? Nafsu. Makanya tadi kan saya bilang, kalau kita milih itu bukan karena pengetahuan, tapi karena perasaan. Karena perasaan. Nah gitu. Sementara kalau Allah yang milih itu dengan ilmunya. Dengan makanya kan dilarang ke contoh. Allah melarang apa, Pak? Fala tuzakku anfusakum. Allah melarang jangan kamu, Allah melarang apa? Janganlah kamu menganggap dirimu paling suci. Ya, janganlah kamu anggap dirimu paling suci. Kita simak surat An-Najm ayat 32. Surat An-Najm ayat 32. Kita simak di sana. Sudah ketemu? Surat An-Najm surat apa, Bu? Ayat surat berapa? 53 tadi yang sudah kita kaji awal tadi. Surat 53 ayat 30. Alladzina yajtanibuna kabairal itsmi wal fawahisha illal lamam. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Huwa a'lamu bikum idh ansha'akum minal ardh wa idh antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman iya. Nggih, ayat 32. Ayat 32. Yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Sungguh Tuhanmu maha luas ampunannya. Dia mengetahui tentang kamu
Dia menjadikan kamu dari tanah, lalu ketika kamu masih janin dalam perut ibumu, maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang orang yang bertakwa. Masya Allah. Makanya orang nggak boleh mengaku dirinya paling suci, merasa dirinya paling soleh, merasa dirinya paling baik. Kenapa? Huwa a'lamu biman ittaqo. Allah lebih mengetahui siapa orang yang paling bertakwa. Jangan anggap dirimu paling suci, jangan anggap dirimu paling baik. Tapi dalam hal kerasulan, bahwa jalan hidup Nabi itu jalan terbaik, diakui apa enggak? Kita nggak boleh menganggap diri kita paling soleh, menganggap diri kita paling baik, nggak boleh. Kenapa? Allah yang lebih tahu tentang diri kita, Allah yang lebih tahu tentang hati kita. Tapi dalam hal, saya ulangi, tapi dalam hal bahwa jalan hidup Nabi itu jalan yang paling lurus, kita akui apa enggak? Wajib diakui. Sehingga inilah yang kemudian kita ambil. Saya ambil jalan yang telah ditempuh oleh Nabi. Saya ambil cara yang diajarkan oleh Nabi. Sehingga di dalam beragama tidak pantas kita mengambil cara lain selain yang diajarkan oleh Nabi. Itu makna yang pertama. Surat Al-Ahzab ayat berapa tadi? Ayat 20. Ya Allah, ngerepek mana? Belum pulang. Ayat berapa, Pak? Nabi diambil oleh Allah, dipilih Allah, lalu kita disuruh mengikutinya karena dia teladan terbaik, manusia terbaik, jalan terbaik. Surat berapa tadi? Surat berapa, Ibu? Surat 33 ayat berapa? 21. Itu pelajaran pertama. Amalan apa saja yang diamalkan oleh Rasul merupakan amalan terbaik. Maka siapa saja yang mengamalkan amalan yang diamalkan oleh Rasul, berarti dia telah melakukan amalan yang terbaik. Ini pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua dari surat Al-Ahzab ayat 21 tadi, yaitu sungguh telah ada buat kalian teladan terbaik pada diri Rasul. Apa pelajaran yang kedua? Pelajaran yang kedua adalah di dalam mengikuti ajaran beliau, di dalam mengikuti amalan beliau, ya harus dengan cara yang terbaik. Di dalam mengikuti ajaran beliau harus dengan cara yang terbaik. Bagaimana cara mengikuti Nabi dengan cara yang baik itu ada dua syaratnya. Ada berapa syaratnya? Ada dua. Supaya cara kita ini nggak salah. Supaya kita tidak keliru. Itu ada dua syaratnya yang harus diperhatikan. Yang harus dipenuhi. Apa syarat pertama? Syarat yang pertama adalah fala tazdadu. Ya, tidak boleh kalian menambahi apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi itu. Tidak boleh ngapain? Kenapa? Kenapa? Kenapa?
Karena lah tadi lagu-lagu sampean. Kenapa kok nggak boleh ditambahi? Sebab ketika Anda menambahi lalu berkata memang nggak ada, tapi kalau saya tambahkan lebih baik. Berarti cara dari Nabi kurang baik, makanya jenengan tambahi biar lebih baik. Berarti cara yang terlebih baik dari mana? Kalau kita tambahi, lalu kita katakan memang dari Nabi cuma begitu, coba kalau ditambahkan lebih baik. Berarti yang dari Nabi tadi kurang baik, makanya kita tambahi supaya berarti cara dari kita lebih. Anda menerima itu? Sagedipun paham ini. Maka jangan ditambah. Kenapa kok nggak boleh ditambah? Dari Nabi itu sudah terbaik. Nah kalau kita tambahi supaya lebih baik, berarti cara dari kita lebih baik. Makanya Nabi tadi kurang baik, makanya tak tambahi dan tambah. Allah pun, apakah kita terima pendapat seperti ini? Yuk direnungkan bareng-bareng. Apakah kita yakini yang demikian ini? Dari Nabi itu sudah terbaik, sudah selesai, sudah. Jangan ditambah. Ya. Ada satu peristiwa, Pak. Ada satu riwayat di zaman Ibnu Umar. Ini terjadi. Suatu saat ada orang bersin di dekat Ibnu Umar. Di dekat Ibnu Umar. Setelah bersin, sebagaimana biasa ada doa di sana. Cuma ditambahi sama orang ini. Begitu bersin, jeblas gitu. Ya, gak jeblas mengucapnya. Cuma saya mau wahing yang gak iso. Ketika orang itu bersin, jeblas, dia membaca apa? Alhamdulillahi. Terus ditambahi Allahumma sholli ala Muhammad. Pun Ibnu Umar dengar. Ibnu Umar dengar. Lantas Ibnu Umar mendatangi orang tersebut. Ya akhi, lima taqul kama sami'tu. Kenapa kamu ucapkan seperti yang aku dengarkan tadi? Kamu baca tahmid, kemudian kamu tambahi Allahumma sholli ala Muhammad. Apa katanya? Aku ingin mendapatkan suatu kebaikan darinya. Masya Allah. Aku ingin mendapatkan apa? Suatu kebaikan darinya. Dan aku mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, lantas apa kata sahabat Ibnu Umar? Beliau mengatakan, saya ini sahabat Nabi. Saya ini sahabat Nabi. Ya. Saya mendengar langsung dari lisan beliau pengajaran tentang doa ketika bersin. Saya dengar langsung dari beliau. Dan beliau mengajarkan kepada kami doa yang biasa kami baca. Dan kami para sahabat itu sangat mencintai Rasul, sangat mencintai Rasul. Dan lisan kami basahi dengan bacaan zikir, bacaan sholawat. Kami basahi lisan kami dengan bacaan sholawat. Tapi yang kami dengar, doa yang diajarkan Nabi kepada kami ketika tahmid adalah Alhamdulillah. Itu yang aku terima dari Nabi. Padahal Ibnu Umar siapa tadi? Sahabat Nabi. Dan beliau orang yang paling mencintai Nabi. Lisan beliau dibasahi dengan bacaan sholawat. Itu zikir. Makanya kan kita jelaskan ada zikir muqayyad, ada zikir mutlak. Sagedipun pahami niki.
Zikir muqayyad, zikir yang sudah ditetapkan oleh Nabi. Nah, yang sudah ditetapkan oleh Nabi itu wis aja dirubah. Adapun zikir mutlak, zikir-zikir yang secara mutlak dibaca kapan saja, perbanyak seakeh-akeh. Seperti diantaranya pembacaan sholat, perbanyak bacaan sholawat. Kan itu merupakan bagian daripada zikir yang sifatnya apa? Mutlak. Yang muqayyad jangan ditambah-tambahin. Nanti kalau kita tambahi, lalu kita katakan ini lebih baik. Terus yang dari Nabi berarti kurang baik. Makanya kita tambahi. Kalau ditambahi sholat boleh, nanti ada yang nambahi lagi loh Pak. Bisa nggak ditambahi lagi nanti? Contoh, cuplas alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu. Akhirnya disimpelkan cuplas al-fatihah. Ngono kok suwe-suwe. Kalau boleh demikian, maka yang lain pun akan menambahi dengan cara-cara mereka sendiri. Terus akhirnya bingung, yang dari Nabi kayak mana? Gak ketemu akhirnya. Yang dari Nabi bagaimana? Gak kelihatan akhirnya. Ya sama dengan begini. Kalau Bapak Ibu ditanya, kalau saya termasuk ya, kalau satu mil ditanya begini, kalau kalimat thayyibah itu kan semuanya baik. Gimana? Semua kalimat yang baik itu, kalimat thayyibah itu kalimat yang sangat mulia. Dari kalimat thayyibah itu ada tingkatan-tingkatan. Sekarang kalau kita ditanya kedudukannya, kalimat tahmid itu gimana? Alhamdulillah. Dengan kalimat tahlil itu gimana? La ilaha illallah. Kalimat tahmid dengan kalimat tahlil secara derajat mana yang lebih tinggi? Apa? La ilaha illallah. Karena kalimat tahlil itu kalimat merupakan cabang iman tertinggi. Dan termasuk bagian dari afdolud dzikr, seutama-utama zikir. Gak ada kalimat lebih baik dari ini sudah. Paling tinggi, paling mulia, la ilaha illallah. Nah, namun demikian, bagaimana kalau kemudian kita berpendapat, mungkin saya punya ide, gimana nanti 2024 ada perubahan. Saya bersin karena pendapat ini tadi, bahwa kalimat la ilaha illallah kalimat tertinggi, kalimat terbaik, zikir terbaik. Akhirnya saya punya ide, nanti 2024 kalau bersin kita ganti jobbles langsung la ilaha illallah. Ini produk kauripan. Pertanyaannya gini. Kalau saya baca jebles terus la ilaha illallah, pertanyaannya itu baik apa jelek? Jawabin apa? Kalimat yang saya ucapkan tadi loh. Baik, bukan jelek ya. Pertanyaan kedua, benar apa salah? Salah. Kenapa? Karena yang diajarkan Nabi bukan begitu. Itu cara mengikuti Nabi, tidak boleh ditambah. Yang dari Nabi itu terbaik, sudah terbaik. Nanti kalau kita punya ide tadi begitu, ya memang kalau saya tambahi kan lebih baik. Nah, berarti dari Nabi kurang baik jadinya, Pak. Ayo direnungkan, ayo dipikirkan ini. Itu pertama. Syarat yang kedua, la tangkus, tidak boleh dikurangi, Nah, kenapa demikian? Karena apa yang diajarkan Nabi itu sudah pas. Dari siapa itu? Allah Jalla wa'ala.
Jadi kaifiah ibadah Nabi itu bukan ngerpek, bukan niru, tapi itu pelajaran yang didapat oleh Nabi dari Allah Subhanahu. Makanya dikuatkan dalam surat apa tadi An-Najm, tidaklah yang diucapkan Nabi, yang diperbuat Nabi itu dari hawa nafsunya, tapi apa yang dilakukan Nabi itu melainkan itu wahyu yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kemudian Nabi menjadi imam seluruh para nabi karena beliau adalah manusia terbaik, ya, manusia terbaik, rasul terbaik, ulul azmi terbaik. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mengikuti beliau di dalam hal ini merupakan sebuah kewajiban. Kenapa? Allah sudah memberikan stempel. Napa stempel niku, Pak? Napa stempel niku? Rekomendasi, keputusan. Apa keputusannya? Yang dilakukan Nabi, yang diajarkan Nabi, yang dibawa Nabi itu adalah jalan yang paling lurus. Kita simak surat Yasin. Kita simak surat Yasin, surat 35. Surat 35. 35 atau 36? 36. Ayat 3 dan ayat 4. Surat 36 ayat 3 dan ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Oke, monggo. Demi Al-Quran yang penuh hikmah. Sungguh engkau Muhammad adalah seorang dari rasul-rasul yang berada di atas jalan yang lurus. Masya Allah. Nah, kita simak ini. Kita perhatikan ini. Mendapat pengakuan dari Allah langsung bahwa Muhammad itu berada di atas jalan yang, berarti kalau kita mengikuti beliau berarti mengikuti jalan yang sudah terjawab permintaan kita, terungkap doa-doa kita yang kita baca, yang kita lantunkan, yang kita minta di dalam surat Al-Fatihah ayat 6 dan ayat 7. Bagaimana bunyinya? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat 6 Allah katakan, ya Allah berikan kepadaku petunjuk kepada jalan yang lurus, yaitu jalan siapa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan yang lurus itu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka. Siapa mereka ini? Orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, orang-orang yang dipilih oleh Allah, yang jalannya lurus, yang kita minta setiap sholat. Setiap sholat kita minta ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub. Ghairil maghdub bukan jalan orang yang dimurkai dan bukan pula jalan orang-orang yang, tapi yang aku minta jalannya orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, yang kau beri nikmat. Siapa mereka ini? An-Nisa ayat 68
dan 69. Siapa gerangan? Surat apa, Bu? An-Nisa. Surat berapa, Bu? Surat 4 ayat 68 69. Walahadainahum siratan mustaqima wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. Dan pasti kami tunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang masih sahih, dan orang-orang yang saleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Nah, sudah terjawab rahasia yang ada di dalam surat Al-Fatihah ayat 7. Siapa orang yang diberi nikmat oleh Allah itu? Jalannya orang-orang yang diberi nikmat, jalan yang lurus, jalan yang diridhai Allah, jalan yang ditunjukkan Allah, yang dijamin Allah di ayat 68 tadi. Walahadainahum siratan mustaqima. Maka sungguh benar-benar kami akan memberikan hidayah kepada mereka, menuju ke mereka kepada jalan yang lurus. Siapa itu? Wa may yuti'illaha war rasul. Barang siapa yang taat kepada Allah dan yang taat kepada Rasul. Perhatikan. Kalimat ini pengakuan atau fakta yang dibutuhkan ayat ini. Wa may yuti'illaha war rasul, itu pengakuan, sebatas pengakuan, atau yang dibutuhkan Allah itu fakta. Dalam fakta. Makanya walaupun kita mengatakan aku cinta Rasul, aku sayang Rasul, aku pecinta Rasul, aku mengidola Rasul, kita ngaku demikian, persoalannya taat gak sama Rasul? Mana yang dibutuhkan Allah? Pengakuan atau fakta? Fakta. Makanya Allah katakan barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Pengertian taat ini konsekuensinya pripun? Ada dua. Konsekuensi taat kepada Allah, konsekuensi taat kepada Rasul itu ada dua. Satu, apa? Melaksanakan apa saja yang diperintah. Itu konsekuensinya kan begitu. Itu konsekuensi taat, menjalankan apa saja yang diperintah. Satu. Konsekuensi yang kedua, menjauhkan diri dari perkara-perkara yang dilarang. Tuh, perhatikan. Timbul persoalan, apakah larangan-larangan dari Rasul sudah kita jauhi? Loh, gitu loh. Makanya ada larangan-larangan. Seputar larangan-larangan yang dilarang oleh Nabi itu banyak yang tidak ngerti. Kenapa? Karena belum belajar.
Ya. Ternyata begitu sudah belajar kaget, ya Allah, ini kan yang biasa tak lakoni. Beberapa waktu yang lalu ketika saya ngaji di Surabaya Timur, ada komunitas istri dosen dan dokter. Majelis taklim ini khusus paling banyak, jadi yang punya ide gagasan adakan kajian ini komunitas dosen, istri dosen dan dokter. Nah itu minta Ustadz kami mohon diajari fikih wanita, gitu. Fikih tentang wanita supaya kita ini para wanita itu tahu mana yang harus kita lakukan dan mana yang harus dijauhi. Itu bagus sekali. Cuma saya sampaikan, Bu, ngapunten, fikih wanita itu ruwet loh. Ruwet seperti orangnya gitu. Loh kok bisa? Loh iya. Makanya ulama nulis fikih wanita. Enggak ada ulama nulis fikih. Ibu pernah baca nggak kitab fikih laki-laki orang loh? Nggak ada itu. Yang ada apa? Fikih wanita. Kenapa? Persoalan wanita itu ruwet. Kayak acara yang paling ruwet siapa? Itu. Makanya kalau acara bepergian, acara apa saja melibatkan wanita, ruwet. Enggak bisa tepat waktu jeder, itu nggak bisa, mesti molor. Jadi molor itu fardu ain. Oh, no ai. Enak wong lanang kausan busuk mari. Itu ora. Sebenarnya enggak juga. Kita itu kadang-kadang pilihan. Gitu loh. Kalau laki-laki kan tidak terlalu ruwet Pak. Baju, kaos digawe enak, digawe bisa. Itu. Warnai setel gak setel sing penting digawe penak gawe. Iku nek wong lanang. Wong wedok mboten paduan suara. Dongin apa mboten? Ayo coba baju atasan ambek bawahan gak cocok dicoplok maneh. Itu setelah muter-muter di depan. Iya ta? Pakaian kok ngene ngono wis. Akhirnya ketemu jodone, ketemu cocok setelane. Nek dukurane ngene, ngisorane ngene. Ganti telu jilbabe. Ngono. Ruwet ora? Ruwet. Digawe dicoba jogolan. Kok gak setel, gak cocok ini warnanya kok terlalu mencolok. Yang di bawah gini, yang paling bawah begini, atas kok begini, nggak cocok ini, nggak setel, ganti lagi. Itu akhirnya ganti, ketemulah warnanya, selesai belum, nekuk jilbabnya kemana ini? Ke kanan apa ke kiri? Terus brosnya pakai bros apa ini? Kupu-kupu, tekek, cicak, atau komodo? Dicocok nih Pak nih Pak. Kembang mau bagian kembang macam-macam. Ada bunga mawar, ada melati, ada bunga desa ini. Tempelin gitu. Nempelkan pundak kanan, dada kanan apa dada kiri? Atau tepat di atas di bawah dagu. Sing paling enak tempelin di atas dahi. Ruwet, makanya ruwet. Tak bilangin Bu, fikih wanita itu ruwet. Jenengan mau tangajine kudu teliti, kudu gena-gena dan kudu jeli gitu. Enggak apa-apa Ustadz, biar kami tahu. Baik, kalau begitu kita mulai. Akhirnya hari pertama kita mulai fikih wanita seputar kepala. Nah, fikih wanita seputar kepala. Kita mulai dari paling atas dulu. Di kepala wanita itu terbuka pintu-pintu dosa. Ada sekitar 25 sampai 30 dosa. Iku ndas tok.
Kok waket. Lho Ustaz kok cik akeh. Wis ngono gak usah duwe ndas. Lho anjane ngono kok. Mosok Ustaz ndak sitok sakmene dosane. Teko apa wae? Ayo dihitung nek gak percaya ngono. Sampe niki njaluk rewel. Anjane wong wedok niku ngoten ruwet. Ruwet. Bang jalan-jalan, ayo pasar buaya, sembarang, ayo nang pasar buaya. Tuku buah apa? Ke sembarang. Gak bisa sembarang. Akhirnya kita masuk toko buah, toko rambutan. Ngono ku yang ngomong, lah kok rambutan mang jari sembarang. Sing rumangsa ya. Nggih mboten Bu. Kon. Iya itu. Akhirnya kita ompesi. Gimana potensi-potensi dalam kepala itu. Kita mulai dari rambut. Rambut itu berpeluang dosanya banyak sekali. Di antaranya satu, tidak ditutupi. Satu. Nomor dua, memotong rambut seperti potongan laki-laki. Dua. Yang ketiga, nyemir rambut dengan warna hitam, ngilangi tuweke. Cekak ketok, tuwek. Akhirnya dicat ireng. Tiga. Kemudian menyambung rambut. 4. 5. Apa? Membuat hiasan sanggul biar mendapat perhatian. 5. Mencabut uban. 6. Rambut tok lho 6. Diterusno Bu. Itu belum lisan, tambah gak kehitung. Lisan, Masya Allah. Dari jenis-jenis merendahkan itu banyak. Jenisnya saja, satu jenis itu bercabang-cabang. Merendahkan itu banyak. Makanya beda Pak, beda. Omongan laki-laki dengan perempuan dalam satu poin, satu masalah. Laki-laki simpel. Satu misal bapak-bapak naik sepeda pancal dari pasar beli pakannya burung. Beli pakannya ikan. Ditanya sama temannya, dari mana Pak Deh? Toko pasar ngoleh pakan iwak. Mari bisa. Ibu, enggak. Dari mana sana tadi? Pasar Mbak. Kau wae saiki munda. Bawang munda. Iki mang tuku tukaran dhisik anggit. Itu kalau ibu-ibu Sidoarjo. Kalau Puri Mas, Puri Surya insya Allah tidak ada bedanya. Ruwet, makanya ruwet. Itu lisan, belum lagi yang lain. Belum ghibah. Ghibah itu macam-macam bentuknya. Ya Allah. Ledeh, nanti terus ledeh. Makanya nggak usah dibahas. Nek dibahas kok konangan kabeh penyakit. Konangan kabeh